Pak Surya adalah suami dari Bu Erin. Dia juga baru saja dipecat, kini tengah berusaha untuk mencari pekerjaan. Dia mendatangi beberapa perusahaan untuk melamar kerja, namun tidak ada satupun yang menerimanya. Assalamualaikum, permisi Pak. Ya, ada apa ya Mas? Pak, saya mau tanya, di sini ada lowongan pekerjaan nggak ya? Waduh, saya kurang tahu Pak. Tapi kayaknya sih nggak ada. Soalnya kalau ada lowongan pekerjaan, biasanya saya dikasih tahu sih. Oh begitu, ya. Ya udah kalau begitu saya permisi dulu ya Pak, mari. Mari Mas, mari. Surya tidak pantang menyerah karena dia tidak kunjung mendapat pekerjaan. Akhirnya, dia dan istrinya memutuskan untuk membuka rumah makan. Bu, ibu yakin bu mau minjem uang sebanyak ini ke bank bu? Kita ini cuma mau buka rumah makan kecil-kecilan dulu kan bu? Udahlah Pak, nurut aja apa kata ibu. Dengar ya Pak, kita ini udah nggak punya pilihan lain. Kalau kita mau kaya ya kita harus ambil resiko lah. Ya tapi kan nggak minjem uang sebanyak ini juga bu. Nanti kalau nggak bisa bayar, rumah kita bisa disita nanti. Lagian usaha rumah makan kita ini belum tentu laris loh bu. Belum tentu rame. Kita nggak bisa bergantung sama usaha ini bu. Udah diem toh. Aku itu percaya sama masakan aku. Aku yakin masakan aku bakal bikin para calon pelanggan kita itu ketagihan. Terus nanti bakal rame dan sukses deh. Nomor selanjutnya. Bu, yakin bu mau pinjam uang sebanyak 100 juta rupiah? Iya mbak, saya yakin mau pinjam uang sebanyak itu. Saya mau buka usaha soalnya mbak. Hei, doakan usaha saya lancar ya. Sukses jaya ya mbak. Amin. Iya bu, saya doakan semoga usahanya sukses lancar jaya. Amin. Ini bu untuk pemberitahuan. Bunganya 10% per tahun ya. Dan mohon untuk uang yang dihitung dulu sebelum meninggalkan ya bu. Soalnya nanti kalau uangnya udah kurang, gak bisa nuker lagi di bank. Kalau sudah di luar bank. Oke, saya hitung bentar ya mbak. Sudah pas mbak uangnya, nggak ada lebihnya. Kalau gitu saya bawa ya mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Surya dan Bu Erin memulai usahanya dengan menyewa sebuah rumah kosong. Ini beneran pak, biaya sewanya segini pak. Nggak bisa diturunin dikit lagi? Nggak bisa bu, ini harga sewanya udah pesaran di sini. Jadi nggak bisa diturunin lagi. Lebih murah lagi. Kalau ibu nggak percaya, coba aja ibu sewa di tempat lain. Nanti juga harganya sama kayak yang saya tawarkan itu. Gimana sih pak? Masa mahal banget pak? Atau bulannya 4 juta sih pak? Tenang bu, biar bapak urus. Jadi nggak bisa diturunin lagi ya pak. Gimana kalau begini aja pak, biaya sewanya itu tetap 4 juta. Tapi biaya listrik sama airnya gratis, gimana? Oke? Jadi saya cuma bayar biaya bangunan aja. Listrik sama airnya gratis ya? Oke lah, saya setuju 4 juta ya. Oke pak, deal ya pak. Pak Surya dan Bu Erin pun memulai membuka usaha warteg tersebut dengan Bu Erin sebagai kokinya. Pak Surya sekarang kerja di sini pak. Emang ini bangunan apa pak? Kok kalau dilihat-lihat kayak warteg ya pak? Punya siapa emang ini pak? Slow santai kalau bertanya. Satu saat jangan langsung ditanyain, saya kan jadi bingung mau jawabnya kayak mana. Udah kayak HRD aja nanya-nanyanya. Maaf pak, mood saya lagi bagus soalnya. Jadi ya ke bawah. Jadi ngomong-ngomong bapak kerja di sini pak sekarang ya? Iya Bim, tapi lebih tepatnya kerja tempat usaha sendiri. Ya saya sama istri ini coba buka usaha warteg Bim. Mau gimana lagi soalnya, aku nyari kerja nggak dapet. Jadinya nyoba-nyoba deh. Siapa tahu gacor dan lumayan kan? Walah, jadi ini rumah makan punya Pak Surya. Gimana Tris, lu mau nyobain makanan di sini nggak? Lu kan tadi katanya mau nyari makanan. Ya sih, emang lagi lapar. Tapi gua cuma punya uang 10.000 Bim. Kalau gua nyoba di sini terus makanannya nggak enak, wah jadi rugi gua. Ya, gua juga cuma punya 10.000. Samaan kita jadinya. Kita nyoba yuk sekali-kali. Gimana ya? Pak Surya, emang yang masak makanan di sini siapa ya Pak? Yang masak makanan di sini istri saya sendiri Bim. Dia ngotot pengen jadi kokinya. Ya kalau katanya saya mah rasa masakannya lumayan enak. Kalian ngapa nggak nyoba aja mampir ke dalam? Ya, gua mau nyoba deh. Tris, lo mau ikut nggak? Ya deh, gua ngikut. Ya kali nggak barengan kita makannya. Permisi Bu Erin. Ada Mas Bima. Mau beli makan apa ya Mas? Ya Bu, saya mau beli makanan Bu. Tapi nanya-nanya harganya dulu ya Bu. Walah, murah aja kok Mas. Semua makanan di sini
dijual harga 20 ribuan per porsinya. Gimana, murah kan? Kalau di tempat lain mah harganya bisa nyampe 40 ribuan. Kalau tempat saya mah 20 ribu aja, gimana? Tapi saya ada diskon khusus untuk pelanggan pertama. Harganya dipotong 50% deh. Nah gitu dong Bu. Masa sama teman sendiri mau disamain sama kayak pelanggan biasanya? Ya sudah deh, kalau gitu saya pesen ayam gepreknya 1 sama es tehnya 1. Lu mau nggak, Tris? Gua samain aja sama lu lah. Oke, ya udah Bu. Ayam gepreknya 2 sama es tehnya 2 ya. Oke, silahkan duduk dulu Mas. Sekalian menunggu makanan siap dihidangkan. Ini dia makanannya, silahkan dinikmati ya. Selamat menikmati. Nyom 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 nyom. Tris, kok rasa makanannya gak enak ya? Hambar, kamu ngerasain juga nggak? Iya Bim, sama saya. Kalau tahu gini mah ya tadi bener kata gua jangan beli di sini. Soalnya kalau warteg baru buka ini rasanya masakannya aneh Bim. Ya, mendingan beli tempat lain kalau tahu begini mah. Kurang ajar, udah dikasih diskon 50%, masih berani dia bilang makananku gak enak. Emang dasar manusia gak ada untung, harus segera ditindak ini. Ya rugi banget, melayang sia-sia 10 ribu gua. Tahu gini mah jadi mending beli mie aja lumayan, dapat 5 bungkus, bisa makan enak plus kenyang sampai nanti sore lah. Ini rugi sia-sia uang 10 ribu kan. Mas, punya mulut itu dijaga ya. Berani-beraninya kamu menghina masakan saya. Masakan gak enak, masakan hambar, minimal punya sopan santun lah Mas. Lah, kita ini gak ngehina Bu. Orang faktanya memang begitu kok. Masakan ibu ini hambar, gak ada rasanya. Rasa asin enggak, manis enggak, gurih enggak, pedes juga enggak. Sebenarnya ibu ini masakannya cuma pakai air apa gimana? Ya emang sih saya masaknya pakai bahan yang sedikit. Ya wajar lah, biar hemat. Lagian kan kalian juga udah dapat sesuai sama uang yang kalian bayar. Kok malah nyolot marah-marah sih Bu? Justru harusnya ibu itu bersyukur karena dapat masukan dari kita. Terus besoknya dievaluasi, bukan malah marah-marah gak jelas kayak gini. Oh, dasar pelanggan kurang ajar. Pergi kalian dari sini, sana pergi. Ya emang kita mau pergi kok. Siapa juga yang betah kalau masakannya gak enak. Mana pedagangnya julid lagi kayak gini. Ayo Tris. Iya ya Bim. Main pergi-pergi aja, bayar dulu. Itu makanannya. Enggak main pergi aja kalian itu. Belajar sopan santun gak sih? Makanan hambar kayak gini disuruh bayar. Ibu lagi bercanda ya? Dengar ya Bu, di mana-mana kalau pelanggannya nggak puas ya nggak usah bayar. Kok ada-ada aja. Itu aturan kamu sendiri ya. Sekarang kan kamu lagi belanja di warung saya, ya ikutin aturan saya dong. Aturan di sini itu kalau habis makan ya bayar. Mau pelanggannya puas kek, mau nggak kek bayar. Ada apa ini kok Pak, ada ribut-ribut? Pak Surya, punya istri itu dididik dong, bukan malah kurang ajar kayak gini. Gak ada akhlak banget sih. Nih duit ambil aja, ikhlas kami. Jualan kok kayak gini. Ya udah ayo Tris, kita balik. Bu, kamu ini kenapa sih? Lagi PMS ya? Bu, kalau kelakuan ibu kayak gini terus, bisa-bisa pelanggan kita pada pergi, tahu nggak? Warteg kita bakalan sepi, bisa bangkrut kita nanti. Kalau udah bangkrut nanti kita bayar hutangnya pakai apa coba? Mau rumahnya disita? Ya suka-suka aku dong Mas. Tuh aku yang masak bukan kamu. Kalau kamu memang nggak mau aku kayak gini, makanya kerja sana, kerja nyari duit. Astagfirullahaladzim Dedek. Bapak ini kan sudah berusaha, sudah keliling-keliling nyari kerjaan. Tapi kalau memang belum waktunya, belum takdirnya, Bapak mau gimana coba? Bapak itu ya gitu tuh, dikasih tahu malah ngeyel. Bukannya manut, malah ceramah. Mending Bapak jadi penceramah keliling AC sono. Dibayar dapat duit kan? Astagfirullahaladzim. Ya udah, bodo amat. Aku mau beres-beres aja. Ngeladenin kamu ngobrol malah bikin naik darah aja doang. Karena rasa makanan yang tidak enak, wartegnya Bu Erin lama-kelamaan menjadi sepi hingga tidak ada satupun orang yang membelinya. Cih, kemana sih nih para pembeli? Udah lama banget gak ada yang datang. Kalau begini terus bisa bangkrut aku lama-lama. Ya kan, Bapak sudah bilang dari dulu Bu, kalau ibu masaknya itu pakai bahan-bahan yang pelit. Ya, mereka kurang minat Bu. Apalagi pelayanan ibu itu kurang ramah. Jadi makin males mereka mau beli makanan di sini. Alah, bukan itu penyebabnya. Pasti ada alasan lain. Mereka gak kesini nih. Ini gak bisa dibiarin nih. Bukan malah ceramah mulu. Udah kayak orang paling suci aja kamu ini ya. Bukan niat Bapak buat nyeramahin Bu. Tapi Bu, kita ini memang harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Biar kita itu aman, selalu dalam lindungan Allah Bu. Bahkan perkara alim atau enggaknya Bu. Perlindungan. Emang mau minta perlindungan dari mana? Dari rampok, dari setan, dari guna-guna, dari santet. Emang ada orang yang mau? Bentar-bentar, dari santet. Tunggu, ada jangan-jangan warung ini
Jangan-jangan warung aku ini sepi karena ada yang ngeguna-guna usaha aku ini. Wah, bener-bener sih ini. Pantes sih, tiap aku masak selalu kayak ada yang liatin. Wah, gak bisa dibiarin ini. Aku harus segera nyari solusinya. Bu, sabar Bu, sabar. Aduh, ibu itu ngerasa diliatin bukan karena usaha kita lagi diguna-guna Bu, tapi emang tembok kemarin rubuh jadi kelihatan dari jalanan. Aduh. Ini beneran nih rumahnya dukunnya. Kalau kata bapak-bapak tadi sih lokasinya bener di sini. Tapi masa iya sih ada orang yang hidup di gubuk serem kayak gini? Kamu lagi ngapain, Cuk? Mau maling ya? Kutu kupret, kakak-kakek, siapa kok tiba-tiba muncul dari sini? Kamu nguntit aku ya? Aku teriakin nih biar kamu digebukin warga. Justru saya yang teriak. Di sini kamu yang bakal digebukin warga. Sudah, ayo masuk, kita lanjutkan percakapan kita di dalam. Tapi Mbak, saya belum cerita. Sudah, saya sudah tahu masalah kamu dengan melihat garis wajah kamu. Tujuan kamu kesini adalah supaya usaha rumah makanmu itu lakukan. Loh, kok Mbak tahu? Jadi Mbak ini beneran dukun ya? Ya sudah, jangan banyak tanya. Kita masuk aja ke dalam. Di sini banyak nyamuk. Iya, jadi gimana Mbak solusinya untuk usaha saya yang sepi? Usaha saya ini sepi Mbak. Saya ini nggak boleh nyampe rugi. Bingung aku ini Mbak. Saya punya banyak hutang soalnya di bank. Ya tenang saja. Saya sudah menyiapkan solusinya. Bulu. Muncullah wahai makhluk penghuni kegelapan yang paling dalam. Siapa yang berani memanggilku sang penguasa kambing hitam? Saya Lord. Saya mau meminta sebuah bantuan Lord. Saya ada seorang pelanggan yang butuh bantuan untuk usahanya supaya semakin rame. Maukah sang Lord membantu pelanggan saya? Oh ya, tentu saja. Nah, ini. Ambillah ini. Pakai kaki kambing itu untuk pesugihan ya. Gantung kaki kambing itu di dapur supaya masakan kamu makin hari makin enak dan para pelanggan makin yakin untuk makan di tempat kamu. Tapi ingat, kamu harus datang ke sini setiap bulan untuk memperbarui kontrak dengan saya. Paham kamu manusia? 4 bulan kemudian, berkat pesugihan yang Ibu Erin lakukan, usahanya makin laris manis hingga menjadikan dia orang yang sangat kaya raya. Bu, pesanannya lagi Bu, 10 porsi buat meja 11 sama 12. Ya sabar ya Pak, lagi dibuat. Sejak aku melakukan pesugihan dengan menggunakan kaki kambing, usahaku makin hari makin lancar parah. Gacor Kang, anjay. Tapi sampai sekarang aku masih penasaran, kenapa aku dikasih pesugihannya pakai kaki kambing ya? Mana harus diperbarui kontrak lagi tiap bulannya. Tapi ya terserahlah, lagian pesugihan ini gak pakai tumbal juga, jadi aku tetap untung. Oh ya, ngomongin kontrak, ntar malam aku harus ke rumahnya dukun buat memperbarui kontraknya lagi. Mana aja Bu pesanannya yang udah siap diantar? Banyak banget yang antri di depan. Itu di meja udah siap, tinggal disajikan saja. Siap Bu bos. Banyak banget uangnya. Aku bener-bener gak nyangka deh kalau pesugihan kaki kambing ini bakal bikin cuan sebanyak ini. Kalau begini terus bisa cepat kaya aku, bisa segera mandi duit. Kalau udah banyak uang, aku mau beli pulau privat Alhamdulillah, dagangan hari ini juga laku keras ya Bu. Bapak capek banget tahu Bu, bolak-balik antar pesanan. Gimana kalau kita nambah karyawan Bu? Emang bapak aja yang capek. Aku juga capek tahu masak dari pagi sampai malam. Tapi kayaknya nambah karyawan itu bagus deh. Ya udah, besok kita nyari karyawan baru. Sekarang Ibu mau pergi dulu. Aku masih ada urusan di luar. Mau kemana Bu malam-malam gini? Mau ditemenin nggak? Alah, gak usah, sok perhatian kamu. Udah aku berani sendiri. Daripada nganter aku merinding, kamu bersihin aja tuh uang. Beresin aja tuh uangnya. Jangan sampai ada yang hilang. Sampai ada yang hilang aku pecat kamu jadi suami aku. Iya Bu, galak amat kalau soal uang. Saya siap Mbak dengan ritual perpanjangan kontraknya Mbak.
kita lanjutkan seperti biasa ya Mbah. Dan kalau bisa dipercepat ya Mbah. Saya udah nggak sabar mau main-main sama uang-uang saya Mbah. Hehe. Oke, kita lanjutkan ritualnya, perpanjangan kontraknya ya. Tapi ritual kali ini akan sedikit berbeda dari yang biasanya. Hah? Agak beda Mbah. Muncullah wahai makhluk penghuni kegelapan yang paling dalam. Siapa yang berani memanggilku sang penguasa kambing hitam? Oh sang lord, saya dukun Yuyu melakukan ritual perpanjangan kontrak pesugihan kaki kambingnya. Dan perlu saya beritahukan bahwa pelanggan saya ini sudah melakukan pembaruan kontrak ini secara rutin selama 4 bulan. 4 bulan ya? Berarti sekarang sudah waktunya. Hah? Waktunya? Waktunya ngapain? Ya sang lord, sekarang sudah waktunya saya kaya. Hah? Kaya? Tolong! Jadi kali ini berapa kali saya harus menunggu, oh lord? Karena pesugihan kali ini adalah kaki kambing, dan kaki kambing ungunya mempunyai 4 kaki, maka waktunya yang dibutuhkan untuk kamu kaya adalah 4 bulan. Baiklah, saya akan menunggu selama 4 bulan ke depan. Ngapain ngajarin yang lain ngelakuin pesugihan buat bikin orang kaya, kalau aku sendiri bisa melakukan pesugihan buat bikin aku kaya.